Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Karena Mentua bagian ke-30. Selamat mendengarkan. Baru berdarah, muka Maamin hilang was-wasnya dan baru tenang pula pikirannya. Sebab di dalam oto itu kelihatan Ramli dengan 3 orang temannya yang berpakaian indah-indah. Berbaju jas tutup daripada lengan putih, berkain bugis, berkopiah sutra hitam, dan bersepatu kuning. Ketiganya disilakan oleh Ramli naik ke atas rumah dan oto itu pun disuruhnya menanti di halaman. Sudah putih mataku memandang, baru kini tuan-tuan datang, kata Maamin dari Langkan dengan riang. Dan engkau Rahim ada juga? Bagus, silahkan duduk tuan-tuan, dan ini orang menjemput. Tentu saja aku takkan ketinggalan, Mak, kata Rahim dengan senyumnya. Masa saudaraku naik nobat takkan kuantar, kuiringkan, hahaha. Dan maaf, Kak Sutan Taname, katanya kepada jamu itu. Ada keperluan sedikit, dan silahkan duduk engku-engku, katanya kepada kedua temannya, dan ia pun duduk di atas sebuah kursi di hadapan orang menjemput itu. Dan engkau, Li, kata Maamin kepada anaknya yang berdiri seakan-akan tercengah dan ketakutan. Bersiaplah ke dalam, hari sudah larut. Sudah pukul berapa hari, Mak? Kata Rahim sambil berbangkit dari kedudukannya dan menengok ke jam di dinding dalam. Benar, sudah pukul 8 lewat, Li. Siapa gelarnya, Mak? Sutan Pangeran, sahut Maamin dengan senyum girang. Sutan Pangeran, gelar pusaka dari mamanya. Hahaha, Sutan, lekatkanlah pakaian angkatanmu. Sultan Pangeran, hahaha, takut? Mari kutemani, kutolong mengenakan pakaianmu. Mempelai tak patut berpakai-pakai sendiri, hahaha. Dengan enggan dan gemetar Ramli atau Sultan Pangeran itu masuk ke dalam bersama-sama Rahim, sedang kawannya yang lain duduk bercakap-cakap dengan Maamin dan jamu-jamu itu. Sejurus kemudian Ramli telah siap berpakaian seperti kawan-kawan juga, cuma lainnya ia bersaluk. Bagus, kata kedua kawannya dari Langkan ketika kelihatan Ramli di muka pintu. Sudah siap sekalian, Mak? Mari kita berangkat. Dan mereka itu pun bangkit berdiri dari kursi masing-masing. Ramli, begitu saja, kata Rahim, seraya menoleh ke belakang. Istrimu, tidak, sobat. Engkau harus minta izin kepada istrimu dahulu. Ramli gemetar, mukanya pucat bagai kain putih. Ia tak menoleh ke belakang. Lalu kelihatan Suryati mendapatkan dia. Wahai Li, kata perempuan itu dengan tangisnya seraya bersimpuh di lantai dan memeluk kaki suaminya. Tidak, Li, tidak. Jangan engkau tinggalkan aku. Aku tak tahan, tak sanggup aku bermadu. Dan tangisnya bertambah keras, sedang pelukan tangannya bertambah erat jua. Hampir Ramli rebah. Kalau tidak lekas ia berpegang pada daun pintu. Akan tetapi saluknya telah tercampak dari kepalanya berguling-guling ke bawah meja. Yang lain-lain hening, tercengah dan berdiri diam-diam seperti patung. Dalam pada itu tangis perempuan itu tiada berkurang, bahkan semakin keras, sedih dan beriba-iba juga. Orang setangga terkejut, masing-masing membukakan jendela lalu menjenguk ke rumah Suryati itu. Dan orang lalu lintas di jalan raya pun berhenti tentang halaman, sangkanya ada orang berkelahi. Maamin gelisah pergi ke pintu dan berbalik ke Langkan pula, demikian 2-3 kali. Mata orang kiri kanan tiada terlihat olehnya.
ia malu dan marah. Lebih-lebih kepada kedua orang dari pihak Ramalah itu. Tiba-tiba ia berteriak kuat-kuat. "Ayo, lepaskanlah. Berangkatlah ke asli. Mengapa engkau jadi pandir?" Ramli terkejut seakan-akan ketika itu baru ia sadarkan dirinya. Ia membungkuk dan meraba istri dengan lemah lembut seraya berkata, "Diamlah, Sur. Jangan menangis jua. Malu awak kepada orang, Sur." "Tidak, Li. Tidak," kata Suryati seraya memeluk kaki Ramli jua lebih erat lagi. "Tidak. Bunuh aku dahulu, maka engkau nikah dengan perempuan lain. Bunuh aku dahulu. Bunuh." Diamlah Suryati," kata suaminya dengan terharu-haru. "Diamlah, supaya dapat kita berunding dengan tenang." Ma'amin bertambah gelisah. Ia marah dan berang sebab menampak kelemahan anaknya. Ia pun berkata dengan meradang, "Sungguh engkau sudah pusung, Ramli. Sudah dilangkahi pedusi, tebal telinga. Oleh karena perempuan niat awak akan terganggu. Ayo, baik diizinkannya, baik pun tidak, apa pedulimu?" Ramli memandang kepada Ma'amin dengan sayu, sedih dan perih. "Ibu," katanya, "memang betina engkau. Ayo, lepaskan sepakan perempuan itu," sahut Ma'amin kepada Ramli anaknya. "Bunuh aku dahulu, Kak. Bunuh aku dahulu. Bunuh dulu aku," kata Suryati dengan sambil menangis jua. Bunuh, Li. Tak guna aku hidup lagi. Bunuh, supaya senang hati ibu." Aku pula kau templak, Din," sahut Ma'amin merentak-rentak. "Perkenankan permintaannya, dan mari kita pergi lekas, anak jahanam." Muka Ramli merah padam, darah naik ke kepalanya, pemandangannya tiba-tiba gelap. Entah karena setan yang menutup hati nurani ibunya itu telah pindah kepadanya, entah karena malu kepada kawan-kawan dan orang setangga yang bercenganggang itu. Hilanglah kebenarannya. Ketika itu Suryati tiada tampak lagi olehnya sebagai istri yang tulus ikhlas dan cinta kepadanya, melainkan sebagai seorang perempuan durhaka yang hendak mengalang-alangi perbuatannya, yaitu perbuatan laki-laki yang gagah perkasa, berkuasa, merajalela kepada segala perempuan. Dengan segera digerakkan kakinya dan Suryati pun tersungkur ke lantai. "Nah, mampus engkau," katanya dengan mata terbelalak bersinar-sinar, serta mengangkat tangan sebagai hendak menampar. Diam binatang. Perempuan tak bermalu, tak beradat. Sudah sebagai dirajam aku di sini, di atas rumahku sendiri, karena engkau. Sekarang aku akan kau tahan-tahan pula." Suryati terperanjat, terhenti menangis sekonyong-konyong. Ia duduk lurus-lurus dan memandang kepada suaminya dengan mata yang bersinar-sinar pula. Rupanya ia telah kemasukan setan. Kedua rahangnya terkatup dengan tangkas. Ia pun berdiri, hendak melompati suaminya. "Ayo diam," kata Ramli yang selalu mengawasi laku istrinya. "Diam, kalau tidak kusepak. Memberi aib benar engkau ini." Suryati tiada diam melainkan menjerembab ke dada suaminya, akan tetapi sebentar itu juga ia pun tersurut ke belakang, lalu jatuh sebab ditalakan oleh Ramli yang gagah perkasa itu. "Wahai kasihan juragan," kata Neng seraya berlari menyambut induk semangnya. "Mati, biar mampus," kata bakal mempelai itu pula alias Ramli seraya berpaling kepada kawan-kawannya. "Biarkan saja perempuan durhaka itu, biar dia terbujur." Ma'amin maju ke muka dan berkata sambil menarik tangan anaknya yang telah hilang akal itu. "Ayo, mari kita pergi." "Aduhai Li, demikian cintamu kepada aku, sampai hati engkau berbuat begini kepada istrimu. Hahaha." Serta didengar Ramli ratap sedemikian, ia pun berpaling sekonyong-konyong kepada ibunya, sesal tak terperikan terbayang pada cahaya matanya. "Begitu, maka senang hati ibu," katanya. "Hei, aku engkau sesali," sahut Ma'amin dengan gerakan hendak berkelahi. "Anak tak membalas guna." Sudah ibu. Dan kau Ramli,
Mari kita berangkat, lekas. Dan jaga juraganmu baik-baik, Neng, kata Rahim seraya menarik ibu dan anak itu keluar. Sebagai digerakkan suatu pesawat dengan tiada berkata sepatah jua lagi, mereka itu pun melangkah ke halaman, masuk ke dalam oto lalu berangkat ke belatung kecil, kencang-kencang, yaitu ke tempat Ramli akan nikah dengan Ramalah pada malam itu. Oto orang menjemput itu pun berangkat pula. Walau sifat tabiat seorang manusia amat keras sebagai batu, bahkan ganas, bengis sebagai binatang buas sekalipun, tetapi apabila ia telah merasai dan menderita cobaan hebat agak sekali, dua kali, niscaya akan timbullah jua was-was di dalam hatinya. Demikian hal Maamin ketika ia dilarikan Oto ke tempat yang dikehendakinya itu. Sebentar-sebentar ia menarik napas panjang, mengerang sambil memperhatikan air muka anaknya yang suram muram, apalagi lain daripada deru mesin motor dan bunyi lain-lain yang tak menarik minatnya. Sepatah pun tiada terdengar perkataan keluar dari mulut orang yang sama-sama duduk dengan dia dalam kendaraan itu. Dan dari Oto, penjemput pun tidak juga, sopir hanya mengemudikan Otonya serta mengawasi jalan yang harus dilaluinya. Kedua kawan yang mengapit Ramli hanya memandang ke hadapan tenang-tenang, dan Rahim yang jenaka dan suka berkelakar itu pun menutup mulut rapat-rapat. Benar sekalian orang diam-diam saja, seakan-akan masing-masing sedang dirintang oleh suatu gerak sukma yang ganjil. Sementara itu, ingatan Maamin berbalik ke belakang, yaitu kepada masa Ramli bermula-mula memperhubungkan tali cinta dengan Suryati, berangsur-angsur kepada masa kawin, masa bergaul, berkasih-kasihan, dan sampai kepada ketika itu. Maka tampak-tampak olehnya betapa senang dan riang gembira kedua muda teruna itu, betapa aman dan sentosa hidup mereka itu, baik selama di Bandung, baik pun mula-mula pindah ke Padang. Dan betapa pula dahsyat malapetaka yang diderita batin mereka itu. Ia gelisah, sebab sejak cita-cita itu mula dilaksanakannya dengan akal budi, segala kesenangan dan kesentosaan itu pun menghindar dari diri anaknya, terutama dari seluruh isi rumah tangganya. Dan ketika keinginannya itu hampir terkabul, niatnya hanya berlaku dengan baik, timbullah sengketa dan perkelahian yang hebat itu. Bagaimana gerangan kalau nikah telah dikabulkan, kalau ia telah bermenantu 2 orang, dan kalau Suryati benar-benar telah bermadu dengan Ramalah itu? Tiba-tiba jerit Suryati yang ditinggalkannya, entah hidup entah mati, mendenging-denging di telinganya, sedih penuh dengan umpat-umpatan. Dan hal itu pun diiringi pula oleh sesal yang diucapkan anaknya. Biar agar senang hati ibu. Ketika itu barulah tersirap-sirap darahnya amat sangat, sehingga dengan tak diketahuinya keluarlah ucapan dari mulutnya, bagaimana takdir Tuhan saja. Dan kedua kendaraan itu pun berjalan terus jua. Ingatan manusia memang kerap kali tiba-tiba saja melayangkan peri keadaan yang telah lampau. Apabila hendak maju ke muka seperti halnya Maamin itu, ya sebelum kendaraan yang membawa mempelai itu sampai ke rumah bakal pengantinya, lebih dahulu telah melintas pula di hadapan ingatan dan pandangannya. Demikian juga pada ingatan pandang setengah orang. Bagaimana gerangan keadaan Maguna yang akan jadi besannya itu sesudah Marah Adil betul-betul telah dapat diusirnya dari sisi anaknya. Ia sedikit pun ia belum mendapat kesenangan lagi, sedikit pun ia belum merasai hasil perbuatannya, yakni apa-apa yang dibayangkan oleh hawa nafsunya yang tinggi melangit itu. Betul ia telah menang dalam menjalankan siasat. Betul ia telah dapat menahan Ramalah ketika hendak lari menurutkan suaminya. Tetapi sesudah itu bukan buatan berat beban yang harus dipikulnya. Sehari-hari dan semalam-malaman sehabis ia bertengkar dengan Ramalah, dan sudah itu dengan Marah Adil pula. Tiada berhenti berjaga-jaga, sebab Ramalah selalu menangis, meratap, merentak-rentak, mengempas-ngempaskan diri dan mencari akal hendak lari jua. Dan pada keesokan harinya lebih hebat lagi susah hatinya, sebab
Setelah Ramalah menerima surat talak dari suaminya, ia pun pingsan. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.